sampai dia hatamkan sebanyak 8.000 kali hatam Quran sekali baca. Karena apa? Rabi al-Adawiyah di zaman Rasulullah itu, beliau radhiyallahu anha itu pernah hatamkan Quran 7.000 kali. Habib Abdurrahman dengar, oh ini Rabi'ah, ini apal dia baca itu Al-Quran 7.000 kali, aku harus lebih. Sampai akhir wafat Habib Abdurrahman Muhammad Segaf dihatamkan Quran 8.000 kali sekali baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi likulli syai' lillah wa fillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utamima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah masih memberikan kita rezeki untuk kita menggugurkan kewajiban kita sebagai mukmin untuk talabul ilmin, yang dikatakan faridah, hukumnya ini fardu, yang mana saat nanti kita mengharapkan untuk kita selamatan fid din wa dunya wal akhirah, untuk kita mengharapkan keselamatan di akhirat nanti, untuk kita mengharapkan perkumpulan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan Rasulullah ini ada akhlakul karimah di diri Rasul, ada sesuatu yang luar biasa di diri Rasul, yang kita mengharapkan, insyaallah kita berharap dan selalu terus berharap untuk Allah kumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Kiai Ma'mun, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, dimudahkan segala urusan. Dan kepada Pak Suherman, mudah-mudahan sehat afiat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan kepada antum-antumah semua hadirin, mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijadikannya yang perempuan mar'atun salihah, yang lelaki saleh. Dijadikan apa? Dikatakan perempuan salihah ini min sa'adatil mar'i, yang nanti akan di depan, yakni apa? Yakni bisa membawa diri untuk mendapatkan keselamatan, insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Majalisul khair atau tempat yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala badi'us samawati wal ard. Allah jadikan langit dan bumi. Allah hidupkan segala sesuatu, Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan terus. Allah buat bumi ini nanti hari Jumat, di waktu kiamat, Allah matikan semuanya. Dan tinggal Allah sendirian. Di akhirat itu, di waktu Allah kiamatkan itu, ketika sangkakala ditiup malaikat Israfil alaihi salam. Kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala buat dunia ini. Allah ciptakan langit, bumi dan seisinya. Terus kita ngerti lagi Allah subhanahu wa ta'ala buatkan di akhirat itu 2 tempat, surga atau neraka. Ada pilihan, kita mau jadi orang yang baik atau orang yang buruk. Ada keterangan sesuatu yang bisa menyelamatkan atau enggak menyelamatkan. Kita melihat cermin diri kita, adakah yang kurang-kurang dari kita? Allah berikan pengetahuan, ada yang kurang dari dirimu fulan, kau harus seperti ini fulan, kau harus seperti ini fulanah.
Allah jadikan segala sesuatunya ini sebagai percontohan. Allah jadikan satu tempat Ad-Darul Mubarakah, tempat yang memberkahkan luar biasa. Tempat yang memberkahkan ini apa? Tempat-tempat yang Allah ridhai, masjid. Allah jadikan segala sesuatu ini untuk kita pertimbangkan. Ada itu tempat yang dikatakan tempat itu nggak ada manfaat sama sekali, nggak ada manfaat. Ada tempat yang di tempat itu bisa menghidupkan hati. Dan tempat yang menghidupkan hati ini diantaranya majalisut ta'lim, majalisut zikir, tempat-tempat yang bisa menghidupkan hati kita. Dan ada adab-adab di sana. Jadi hidup kita ini akan menemui mati. Ada satu tempat lagi, di tempat yang akhir sudah hayat, akhir hidup. Kalau kita ngerti, malaikat kiraman katibin nulis amal-amal kita, yang di kanan di sebelah kiri, yang satu tulis amal yang baik, yang satu tulis amal yang buruk. Jadi kalau kita ini la ta'atu bid-din, enggak ada ketaatan kita sama agama, ya kita orang muskilah, kita punya masalah dengan Allah. Kalau kita enggak punya adab, enggak punya akhlak, berarti kita enggak punya ilmu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di antara kita hidup dan mati, Allah yang mengatur segala-galanya. Di antara kita ini mau jadi apa segala macam, Allah yang jadikan segala-galanya. Di situ ditulis, Allah terangkan di Al-Quran. Di situ ditulis, Allah terangkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan kalau kita pandai berfikir, kita mutawakil, orang yang pinter. Tapi kalau kita orang nggak pandai berfikir, kita yang jahil, kita orang yang bodoh. Kebodohan ini apa? Kebodohan ini dhalal, satu kesesatan. Kebodohan ini apa? Fakir, orang akan susah hidupnya. Kebodohan ini apa, Bib? Kebodohan ini orang bisa jahil seperti di zaman sebelum Rasulullah hidup. Na'udzubillah min dzalik. Nabi lahir minadh-dhulumati ila nur. Ini akhir Safar. Kemarin udahlah Rabu lewat yang Safar. Kita dekat ini bulan di mana rahmat Allah adakan. Wulid al-Mustafa, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat-tempat yang Allah ridhai. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad. Mufaqih mengatakan tempat itu najis. Andai kata di tempat itu enggak disebut nama Nabi. Di tempat yang enggak ada sebut nama Muhammad, tempat itu dihukumi fuqaha najis. Ini zaman sekarang, akhir zaman. Kebanyakan ini orang alim, muallimin, salihin, segala macam. Cuman kalau fuqaha ini, fikih zaman sekarang udah punah. Zaman sekarang ini orang-orang yang hatinya benar-benar kita lihat memberkahkan, udah mulai punah, jarang-jarang. Kenapa aksar? Kenapa kebanyakan orang-orang itu dia nggak mau lebih dalam urusan takwa kepada Allah karena susah katanya. Iya, karena zaman sudah bertambah akhir. Kenapa orang ini nggak mau lebih dalam melihat dirinya untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amal-amal selama di dunia? Karena dia merasa bahwa sudahlah akhir zaman. Sudahlah zaman yang akhir. Udah nggak ada lagi segala sesuatu yang bisa menyenangkan hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Itu lama-lama nur itu, cahaya itu hilang. Tempat-tempat yang dimana tempat Allah berikan itu majalisul khair, tempat-tempat yang baik nggak ada lagi di pandangan mata kita, nggak ada di dengar telinga kita. Nabi katakan kun aliman, disuruh kita menjadi orang yang berilmu. Kata terus yang dinasihatkan Rasulullah. Nabi suruhkan lagi apa? Ajarkan kepada anak-anak kita apa? Tentang ilmu pengetahuan, tentang Al-Quran Al-Karim. Yang Nabi suruhkan seumur hidup kita sekali paling nggak baca Quran. Sekali paling nggak baca Quran. Jarang-jarang, Bib. Sekarang orang udah bisa baca Quran, Habib. Iya, udah bisa banyak baca Quran. Yang mana yang baca Quran? Yang mana mahrajul hurufnya? Yang mana memanai tafsirnya? Segala sesuatu. Dari mulai yang akalnya orang itu nggak ngerti, sampai yang akalnya alim. Kenapa? Karena sudah akhirnya zaman. Berarti apa? Usaha. Usaha lebih lagi. Usaha ini apa? Ikhtiar. Ikhtiar ini apa? Ya diantaranya kita duduk baca maulid Nabi Muhammad, baca ratib yang dikatakan ratib al-Atas, al-Haddad, ada ratib al-Idrus yang masyhur dikenal. Kenapa? Untuk membuka hati kita, untuk melihat apa pandangan basirah, untuk ada di hati kita ini kebaikan. Apa kebaikan? Akhlakul karimah termasuk kebaikan. Apa kebaikan? Keduduknya di majelis zikir, di majelis maulid, di majelis ratib, di majelis taklim, segala macam itu. Di pondok pesantren, bagaimana mondok, Bib? Anak dipondokkan ke pesantren. Ini apa? Orang yang akal hatinya terbuka. Dari apa itu hati terbuka?
Ya sudah barang tentu, sholat subuhnya khusyuk, sholat zuhurnya khusyuk, sholat asarnya khusyuk, sholat maghribnya khusyuk. Apa tumanina? Tumanina khusyuk ini apa, Bib? Khusyuk ini inti ibadah. Segala amal ibadah yang kita kerjakan, sedekah, segala macam sholat sunnah, puasa sunnah, semua khusyuk. Semua khusyuk. Kenapa? Karena khusyuk inti ibadah. Khusyuk inti ibadah. Dan dikatakan puncaknya ibadah ini tawadu. Orang yang tawadu itu puncak ibadah. Kalau dia ngerti alif, alif dia di fathah A, alif di kasrah I, alif di dhamma U. Dia ngerti, begitu disukun bingung. Ya, itu harus ditemukan satu huruf lagi kata. Nah, itu enggak tentu itu fathah itu kasrah bisa menghidupkan hati kita. Tapi dengan kehusuan tumanina, orang itu apa? Dia dengarkan guru sedang ngaji, dia dengarkan guru lagi belajar. Ada apa? Dia dapat keberkahan. Keberkahan itu yang disebutkan yang Allah terima. Sesuatu yang ada hasil yang Allah ridhai. Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi kalau orang kepengen dekat kepada Allah, terutama perempuan yang dikatakan ini sabir, perempuan yang sabar, perempuan yang apa di saat segala sesuatu dia bisa menghadapi. Kalau laki-laki kuat menghadapi apa aja kuat, kalau perempuan dia lemah. Karena apa? Karena Allah beri kekuatan. Kalau laki-laki dia mungkin bisa tahu kalau Allah yang memberikan kekuatan karena dia kuat. Tapi kalau perempuan lemah sampai ngerti nggak ngertinya dia kepada Allah, dia lemah. Bahkan syaitan itu bergelantung di hati perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Itu atuko orang yang ahli takwa kepada Allah jauh, setan lari. Kenapa? Karena dia nggak pernah lepas wudu. Setelah subuh jaga wudu sampai zuhur, sampai asar. Ada diriwayatkan banyak itu waliyah perempuan, abidah ta'iyah, dua orang yang taat luar biasa kepada suami. Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf Maula Dawilah itu Al-Muqaddam Tsani dikatakan. Ada dari zuriyah Nabi yang disebut Nabi punya nama Said Muhammad Faqih Al-Muqaddam. Said Muhammad Faqih Al-Muqaddam punya anak Alwi Al-Khuyur. Alwi Al-Khuyur punya anak Ali. Ali punya anak Muhammad Maula Dawilah. Muhammad Maula Dawilah punya anak beliau ini Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf Maula Dawilah. Apa dikatakan selama hidup beliau dia punya istri waliyah luar biasa. Hababah waliyah luar biasa. Itu dia sampai kalau Habib Abdurrahman ini sedang punya keramah ketemu Rasulullah ya Allah. Itu ketemu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketemu Sayyidina Umar bin Khattab, ketemu Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat sampai istrinya apal dari kamar suara Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Itu keramat waliyah luar biasa. Nah, ini luar biasa. Suatu saat Habib Abdurrahman ini dia amalkan. Dia kepengen hatamkan Al-Qur'an sebanyak sampai dia hatamkan sebanyak 8.000 kali hatam Quran sekali baca. Karena apa? Rabi al-Adawiyah di zaman Rasulullah hidup. Beliau radhiyallahu anha itu pernah hatamkan Quran 7.000 kali. Habib Abdurrahman dengar, oh ini Rabi'ah, ini apal apa dia baca itu Al-Quran 7.000 kali, aku harus lebih. Sampai akhir wafat Habib Abdurrahman Muhammad Segaf dihatamkan Quran 8.000 kali sekali baca. Begitu luar biasa. Nah, kenapa? Karena apa? Karena dia itu punya keyakinan. Dia punya keyakinan dari huruf-huruf Al-Quran itu ada sir. Setiap huruf di Al-Quran itu ada sir. Dikatakan Imam Nawawi dalam kitab Azkar Nawawi. Dalam azkarnya dikatakan Imam Nawawi, wa alam anna afdhalul aurat qiraatul Quran. Ketahuilah sebaik-baik aurat wirid kira Al-Quran. Jadi ada kekuatannya di Al-Quran itu. Ada keterangan di majelis talim yang dikatakan kita duduk, kita samina wa ata'na mendengar sesuatu yang manfaat, bukan hanya ke diri kita, ke hati, bukan, ke Allah Subhanahu wa taala. Kita dilihat Allah, kita diberkahi Allah, dia murahkan rezeki Allah, dia beri sehat badan Allah, segala ukuran apa berat susahnya hidup Allah yang ngatur. Dengan kita ngikuti aturan yang Allah perintahkan kepada Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya engkau utusan, Rasulullah utusan ila kepada rahmat seluruh alam. Kepada seluruh alam ini Nabi rahmat kepada seluruh alam. Jadi kalau kita ngerti sesuatu kurang, harus lebih dari satu itu. Kita harus banyak ngerti apa kebaikan. Jadi rahmat itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala karim. Segala sesuatu yang berhubungan dengan asal pasti akan berakhir.
Segala sesuatu yang berhubungan dengan siang pasti ada malam. Segala sesuatu yang berhubungan dengan matahari pasti ada rembulan di malam hari. Segala sesuatu yang berhubungan dengan bulan-bulan yang Allah jadikan, setahun ada setahun, pasti berhubungan sampai akhir zaman. Kalau udah setahun satu abad. Kalau kita hidup, kita berumur, kita akan ketemu mati. Berarti ada hubungan dengan hidup, akan berhubungan kita dengan mati. Akan segala sesuatu itu semua diterangkan Allah di kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan apa yang diucapkan Rasulullah SAW. Terus disampaikan alimul ulama sampai kita di tahun sekarang ini, tahun 1445 Hijriah atau dalam Masehi tahun 2023. Nanti kita mati, kita ke suatu tempat itu yang dibilang alam barzah. Itu nggak ada yang ngerti bagaimana itu alam barzah. Jadi kalau kita nanti di alam itu, kita nggak akan lagi ngelihat dunia. Kita nggak bisa lagi ke dunia ini. Kalau udah di alam barzah itu. Kenapa? Ada satu pembatas. Di sana sepakat ulama mengatakan apa? Jadi nanti kalau kita udah ditarik ruh, alam kita sudah lain. Amal-amal kita di dunia yang kita bawa. Jadi kalau kita hidup masih di dunia, kita masih bisa beramal-amal ya. Kalau di sana udah kita diem, kita nunggu sedekah anak-anak keturunan kita nunggu doa-doa anak keturunan kita nih, sampai kita nanti di akhirat itu timbangan amal. Nggak bisa sholat lagi di alam barzah. Pertama itu nanti, terus dibangkitkan di mahsyar. Terus nanti kita melewati siratal mustaqim. Ada nanti yaumul mizan, di sana ditimbang amal-amal. Di sana itu ditimbang amal kita, amal baik dan buruk, terus kita melewati siratal mustaqim. Tetap nanti ketemu hisab, hakam maqdiyah dikatakan Rasulullah, bahwa nanti kita pasti melewati siratal mustaqim. Memang nanti di akhirat itu ada siratal mustaqim. Nanti kita di sana kalau kita banyak beramal di dunia ini, kita orang yang benar, yang lurus, ya nanti di sana kita bisa jalan lurus. Tapi kalau kita di dunia nggak bawa keselamatan, ya nanti mungkin kita masuk ke neraka, dihisab. Dan itu kebanyakan kita ini umat Rasulullah ini nanti kita dihisab, kita ke neraka dulu. Nanti kita merasakan itu azabnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tapi orang yang pandai bersyukur, orang yang yang di hatinya hidup Nabi Muhammad SAW, yang mempunyai akhlakul karimah. Orang kalau nggak punya adab, dia bukan umat Nabi. Kenapa? Karena nanti ada hisab. Na'udzubillah min dzalik, ada golongan munafikun, orang-orang mukadzibun, orang yang dalam berbicara dia bohong. Idza wa'ada akhlaf, ketika berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khan, ketika dia beri amanah ia khianat. Allah suruhkan Allah perintahkan fadhkuruni adzkurkum. Allah suruh kita beribadah kepada Allah supaya kita mendapatkan hidayah Allah. Apa hidayah? Hidayah ini awal kita menjadi baik. Semua wali tobat, walinya Allah tobat. Wali ini nggak ngerti apa-apa. Ya dikerjakan wali semua minallah, dari Allah, tapi tobat kepada Allah. Saking itu petunjuk Allah berikan, keterangan Allah berikan. Kita harus mencari sesuatu yang bisa membuat kita ini sesuatu itu menuntun kita. Di mana? Di majalisul khair, di tempat yang baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Kalau amal baik yang kita kerjakan di tempat yang baik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Sedang kita enggak mau ke tempat-tempat yang Allah ridai, kita malah ke tempat-tempat yang enggak benar, tempat yang rusak, tempat yang enggak ada manfaat sama sekali. Allah biarkan. Allah enggak kenapa-napakan. Istidrat kadang dibiarkan, dia tambah segala macam. Akhirnya begitu di akhirat dia dapat rugi. Amal baiknya kurang daripada berat amal buruknya. Kalah digerogotin sama kemaksiatan. Akhirnya bukan dia mendapatkan kebaikan karena dia tinggalkan tempat-tempat yang Allah ridha, malah dia ke tempat-tempat yang ada suhtullah, ada kemurkaan Allah di sana. Akhirnya dapat kerugian, bukan dapat kebahagiaan. Terus kalau misal hidup ini kita sering ke tempat-tempat yang dikatakan itu tempat yang Allah suka, berarti kita mendekat kepada Allah. Tapi kalau hidup ini kita nggak pernah mau ke tempat-tempat yang bagus, yang Allah ridha, nanti malah kita jauh dari Allah. Rugi orang kalau jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia jauh dari kebaikan. Segala yang baik-baik dan yang buruk-buruk semua ada di dunia ini. Kesimpulannya, dunia mal'unatan wa ma fihi, dilaknat sama Allah. Nggak ada sesuatu yang di dunia ini yang bisa membuat orang itu bahagia, nggak ada di dunia ini. Dunia ini disuruh
Kita zikrullah, kata Nabi. Di surah dunia ini kita ibadah. Untuk kita nggak kena itu laknat dunia. Terus apa? Aliman. Disuruh kita menjadi orang yang alim, berilmu. Kita disuruh orang yang ngerti agama, ngerti ilmu, ngerti yang haram, yang halal, yang subhat, yang mubah, hukum-hukum dalam aturan agama itu. Terus kita disuruh apa? Belajar. Muta'aliman. Itu dikatakan Nabi SAW, ini untuk kita belajar agama ini, itu benar-benar diperhatikan, benar-benar terlepas kita keluar dari ilmu yang Nabi suruhkan untuk kita fahami, nggak akan selamat. Di belakang kita nunggu azab, di depan kita nunggu azab. Kenapa salah? Mundur ke belakang, ke tempat yang salah. Kita kejungkrak ke tempat-tempat maksiat, kita maju ke depan, itu ada hisab-hisab, kita nggak ngerti rambu-rambu, aturan-aturan dalam agama yang Allah tata sebagai untuk kita jadikan tuntunan. Kita ke kiri ke kanan segala macam. Akhirnya nggak mendapatkan dari apa? Dari dia abaikan yang Nabi suruhkan, muta'alliman. Disuruh kita fahami bahwa dunia ini mal'unatan wa ma fihi, kata Rasulullah. Dunia mal'unatan wa ma fihi. Dunia itu dilaknat dan apa seisinya, ilah, kecuali kata Nabi zikrullah, ibadah. Aliman, orang yang mengajarkan ilmu. Au muta'alliman, terus orang yang apa? Ia belajar, mencari ilmu. Selain daripada itu, Allah laknat dunia ini. Kita ngerti pakai pakaian tutup aurat, siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad, karena kita muta'aliman, karena kita belajar. Kita ngerti sesuatu yang haram untuk kita tinggalkan, itu yang laki-laki ataupun yang perempuan ya. Dia minum minuman keras, dia ngerti itu haram, ditinggalkan. Siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu di Mekah ketika turun perintah haramun alaikum khamran wal maisir, ketika turun ayat itu dibolehkan pertama-tama di zaman itu, di zaman Rasulullah hidup. Sampai ba'da Isa. Setelah itu dia berhenti minum. Gak lama dari dibolehkannya Allah, karena itu sisa zaman jahiliyah dulu, turun ayat yuharamun alaikum khamrun wal maisir. Allah haramkan setelah itu. Sudah cukup rahmat Allah. Sampai sekarang terus-terusan, sampai zaman sekarang ini udah tahun 1400 dari awal Hijriyah sampai 1445 Hijriyah, kan kebangetan. Kalau udah diberi Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ngerti sejarah tentang hukum-hukum itu, masih belum ngerti-ngerti ya. Nah, begitu. Rugi akhir orang. Enggak dia dekat dengan majalisul khair, tempat yang baik. Dan lagi apa? Kita duduk seperti ini, seperti duduknya guru-guru kita dulu, seperti duduknya sahabat Nabi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah luar biasa. Sesuatu yang hitam ngerti itu pasti warna hitam, yang nggak pakai tinta, nggak pakai coretan, itu dia langit ya. Itu hitam, nggak pakai ditulis-tulis, nggak pakai putus cat apa enggak. Terus yang terang, yang putih bercahaya, itu siangnya hari, yaitu di sana-sana itu langit, dia bisa berubah. Kalau siang dia bercahaya putih, itu awan biru. Kalau malam dia bisa itu berubah warna menjadi hitam. Ini Allah bagaimana buat itu? Kita mikir segala macam. Allah beritahukan, Allah beri sir, rahasia dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terus kita kenal aulia-aulia Allah. Kita kenal ulama-ulama ilah mazhab. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, 4 arba'atu mazahib. Kita ngerti 4 mazhab itu. Terus kita apa? Segala sesuatunya ini kita yang susah-susah Allah mudahkan. Meminta jalan kepada Allah. Kita baca Asmaul Husna, ya Hafid, ya Hafid, ya Hafid, wa ya Allah yang Maha memberikan pengetahuan. Terus seorang ini memiliki mahfuzah, Allah berikan pengetahuan. Karena apa? Karena dia sebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan pengetahuan, yang Maha mengetahui. Allah segala sesuatu adalah hafidhu, yang dikatakan seperti itu. Di sana itu Allah beri kiraman katibin yang menyaksikan kita selama kita di tempat-tempat yang Allah ridai. Allah lapor dia kepada malaikat Jibril alaihi salam, begitu menjadi amal khairiyah, amal yang baik. Karena apa? Kita di tempat ad-darul khair, kita dalam satu tempat yang baik, yakni apa ya, majalisul khair. Itu tempat-tempat yang dikatakan tempat yang afdal. Kenapa? Karena dalam kita mengetahui ilmu, dalam wudu, sebelum salat, di waktu kita ngerti bagaimana tata tertib dalam taharah, babu taharah tentang wudu ini, untuk kita mengerjakan salat yang fardu juga dikerjakan. Jadi kalau kita ngerti segala sesuatu, terus kita jalani ibadah yang Allah perintahkan, lah ini kita ketemu jalan, kita nemu kunci surga. Kunci surga ini apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat terus nggak ditinggalkan. Salat ini dilebihkan kehusuannya. Begitu salat terus apa? Keluar itu menjadi orang yang apa? Tawadu, orang yang rendah hati.
rendah hati ini orang yang diantaranya apa? Dia Allah berikan kesabaran. Orang Allah berikan kekuatan. Salat itu bisa cegah kita dari perkara-perkara maksiat. Jadi nggak pakai usaha-usaha lagi. Orang salatnya khusyuk, aman. Khusyuk dan dilebihkan terus sampai mati, terus sampai udzur, sampai umur. Ini orang bakal mendapatkan pengkhususan, akan terjaga dari kemaksiatan. Sedangkan apa? Susah meninggalkan maksiat. Daripada kita berbuat amal baik, itu fadilah salat yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adabani Rabbi, kata Nabi. Aku langsung Allah yang mengajarkan. Ya, melalui wahyu malaikat Jibril alaihi salam. Ya, dari apa? Dari hadis Al-Qudsi. Hadis Qudsi ini langsung Allah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan yang Habib katakan tadi, kata dalam satu hadis, man yudlahi bihi khairan yufaqihu fid din. Itu Allah langsung berkata kepada Nabi. Itu hadis Qudsi. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada orang ini, tanda-tandanya orang ini ngerti agama. Pinter, orang ngerti agama. Dari apa? Datang-datang dia pinter? Bukan, dia belajar. Kenapa dia belajar? Karena kewajiban dia untuk dia selamat dari jilatan api neraka. Jadi kalau kita kepengen selamat di dunia, di akhirat, kita harus ngerti ilmu. Apa tujuan kita ngerti ilmu? Untuk kita mendapatkan fadilah, untuk kita mendapatkan fadilah daripada keterangan Allah subhanahu wa ta'ala, terutama fadilatus sunnah, untuk kita mendapat fadilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pegangan kita setiap hidup. Di mana kita duduk di tempat yang Allah ridhai, kita duduk di majlis taklim untuk kita mendapatkan share rahasia-rahasia dari Allah subhanahu wa ta'ala, terutama apa? Kenikmatan yang kita dapatkan karena Allah ridha kepada kita. Dikatakan, siapa orang man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din. Allah katakan, seorang ini dia orang yang suka dengan kebaikan. Dia orang yang mendapatkan ilmu Allah, dia mendapatkan keridhaan Allah. Yang dapat ridha Allah, dia dapat kebaikan. Nah, kalau yang dapat suhtullah, murkanya Allah, dia dapat keburukan, dia dapat azab. Hidupnya nggak senang sama sekali, nggak ada kebahagiaan. Kenapa? Atau mungkin kufur nikmah, atau mungkin dia kurang bersyukur kepada Allah. Kurang bersyukur, kufur nikmah. Atau mungkin dia kurang pandangan mata dijaga, supaya pandangan bagaimana cara ia melihat sesuatu yang bermanfaat mungkin. Atau pendengaran telinganya nggak dijaga dari mendengar sesuatu apa-apa yang haram mungkin. Atau segala sesuatu yang dikerjakannya, badannya, kemana ia pergi, ke tempat-tempat yang Allah nggak ridhai mungkin. Dan ketika seorang itu nanti ketemu ajal, pasti kalau kita selama hidup kita masih belum bertobat kepada Allah, Allah belum berikan hidayah kepada kita. Selama kita hidup, kita sudah meminta ampun kepada Allah, istighfar. Itu setiap malam bangun malam, iya. Itu dikatakan kita ini qiyamul lail, ini tahajud, ini ibadah khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang apa? Yang benar-benar dia mau untuk hidup beribadah kepada Allah. Ya, jarang-jarang orang bisa bangun malam ya. Kenapa? Karena Allah nggak kasih lihat dia ini apa sih hakikahnya yang dikatakan orang qiyamul lail. Apa sih bangun malam itu? Itu diriwayatkan kita dibangunkan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu magamal auliya haqqul layal. Yang namanya orang tahajud malam itu bukan dia bangun malam dia salat, dia bangun malam dia salat, bukan. Khusus kenapa? Karena ada syarat. Dia tidurnya segala macam ini yang ada kriteria orang ini benar-benar tahajud. Dan dapat fadilah tahajud itu. Riwayatkan seorang itu dia amal ibadah, amal buruknya hampir sama ditimbang di mizan. Ternyata amal buruknya ini berat satu. Allah bilang hisab, masuk ke neraka. Begitu itu bulu matanya jatuh. Dia nangis bulu mata ini. Ya Allah, kau gak lihat orang ini pernah menangis untukmu ya Allah. Hanya karena air mata dia mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kalau kita mendapatkan fadilah yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bashar, sifat Nabi sifat manusia, walakin huwa basyarun lakal bashar.
karena kekuatan sir Nabi Muhammad SAW yang selalu di mana Rasul itu 2-3 malaikat mayungin Rasulullah kemana Nabi pergi. Itu sifat Nabi Muhammad. Ada riwayatkan orang alim sampai dia dikawal itu 2-3 malaikat, saking alimnya nih. Begitu dia di akhirat, kenapa kibir, sombong ternyata. Begitu ia melihat satu orang yang dihisab sedang dia ibadah 500 tahun. Orang ini ibadah 500 tahun di zaman Bani Israel. Itu diriwayatkan di zaman sebelum Nabi Muhammad ada. Itu orang ini bertemu dengan orang yang 500 tahun sama hidup, dia gak beribadah. Begitu dia lihat orang ini, dia berpalingkan mukanya. Si orang yang ada ibadah ini. Ini saking ibadahnya dia orang, kemana-mana sampai dipayungin malaikat. Sama kayak Rasulullah. Nabi Muhammad kemana Rasul, itu ada 2-3 malaikat selalu jaga Nabi dari panas matahari. Nah, begitu itu dikatakan apa? Dia palingkan muka, yang gak pernah ibadah malingkan muka. Dilihat, Allah perhatikan. Jadi ini yang malingkan muka ini karena ibadah, dia di hati dia, ini orang gak pernah ibadah gitu. Dipalingkan mukanya, dia sombong. Sedang yang orang yang gak pernah ibadah ini, dia palingkan mukanya karena apa? Karena dia malu. Karena malu seketika itu awan yang di atas orang yang soleh ini Allah pindahkan kepada orang yang gak pernah ibadah ini selama 500 tahun. Hanya karena rasa malu. Makanya kalau kita melihat apa khobar tentang apa ibrah, kalau kita melihat ibadah yang kurang-kurang, perhatikan benar-benar. Kenapa? Karena untuk kita taat lillah kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita cari yang berat. Bagaimana cara? Malu kita Rasulullah sampai bengkak kaki Rasul. Malu kita lihat Nabi Muhammad akhlaknya kepada yatama, kepada anak yatim. Kita juga malu kadang ya. Akhir zaman sekarang ini apa? Lihat itu apa nih? Habaib ya, zuriyah Rasulullah. Itu dikatakan Hasan sama Husain. Husain itu terbunuh di Karbala. Dia punya anak yatim Ali Zainal Abidin As-Sajjad, begitu. Dan Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yatim. Rasulullah lahir ketika Said Abdullah usia 6 bulan kandungan, Nabi sudah nggak ada. Kita ngerti sirah Nabi, kita ngerti sejarah perang Khandaq, perang Siffin, perang Badar. Yang dikatakan perang Badar ini berapa ratus sahabat Nabi wafat ketika perang Badar. Fathul Mekah terus dikatakan ketika Nabi berjuang itu apa? Memperjuangkan Makkah, tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu diantara sunnah-sunnah Nabi yang kita belajar dan kita yakin. Rukun iman Rasulullah. Kita ngimani Nabi Muhammad ini wajib hukumnya. Kita ngimani Al-Quran ini wajib hukumnya. Kita mengimani malaikat-malaikat Allah wajib hukumnya. Kita ngerti kemana kita pergi, ada kiraman katibin, malaikat rakib atid, wajib hukumnya. Kita ngerti, kita mati, sampai mati nggak ngerti. Ketemu malaikat Israel kan keterlaluan. Kita orang mati ini ketemu malaikat Israel, diambil roh kita. Kata Rasulullah, pindah ke alam barzah, ke alam yang satunya alam dunia ini. Awal pertama kita melihat nanti alamul akhirah nanti itu. Kalau orang yang khusus, orang yang apa? Yang hubbur Rasul, cinta kepada Nabi, yang Nabi katakan kana ma'i fil jannah. Orang itu akan berkumpul dengan Nabi Muhammad di surga. Kenapa? Karena orang ini menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Di antaranya apa? Ya kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu fikih, Safinatun Najah, apa segala macam itu dalam kitab kita belajar sama Ki Ma'mun. Bagaimana apa tata cara adab bersuci dalam wudhu, dalam sholat, terus hukum pernikahan, ya, bagaimana cerai, nauzubillah, ya, bagaimana apa segala macam nih. Kalau misal apa hukumnya, misal laki-laki mau menikah dua atau bagaimana, ya, itu ada tata cara, ada sebab musababnya segala macam. Ini itu belajar sama kiai, karena kiai ini orang alim nih yang lebih tahu segala sesuatu. Kalau Habib bisanya apa ceramah-ceramah aja, ya, bisanya cuma nasihat-nasihatin apa segala macam, jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu, ya, nanti kalau begini susah, kalau begini apa yang satunya ini senang, ambil yang senang, jangan ngambil yang susah. Karena yang haram-haram ini bahaya. Itqum minan nar, Allah katakan jauhkan diri kita dari neraka. Kenapa? Karena neraka ini tempat yang sedikit aja kita ini nggak bisa lepas daripadanya, kita bakal merasakan itu sakit yang luar biasa. Sehari di sini itu nanti sehari di sana itu nggak sampai umur kita di sini seumur hidup kita. Sehari di sini itu ada yang mengatakan 1000 tahun di akhirat. Ada yang bilang
setahun di akhirat. Nah, makanya kita hidup banyak salawat ke Rasulullah, banyak salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad untuk kita mendapatkan martabat. Martabat paling tinggi apa, Bib? Orang yang belajar ilmu. Taregahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ilmu. Ulama-ulama ahlu sunnah semua mengajarkan apa? Untuk kita belajar ilmu. Kita disuruh ngerti bab salat, kita disuruh ngerti, memahami, mengimani yang haram, yang halal, supaya kita yakin, dan akhirnya apa? Kita punya sesuatu yang bisa menjadi benteng kita untuk enggak kita sama sekali kena itu perkara-perkara yang Allah haramkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.